Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melita Susanti dengan NPM A1J022049 dengan mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan dosen pengampu Lini Mantili Hutauru MED dengan judul artikel Implementasi Konseling Islam terhadap Kenakalan Remaja di Era Digital. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil review artikel saya. Yang pertama yaitu identitas artikel dengan nama penulis Muhammad Hasrat Khairi, Herayanti Situmorang, Rizky Nanda Arleni, Devi Permatasari. Pendahuluan. Pada usia remaja merupakan masa yang banyak mengalami perubahan baik jasmani, rohani, pikiran. Maka pada masa ini para remaja banyak mengalami gejolak emosi. Remaja dan masalah remaja pada umumnya disebabkan adanya konflik peran sosial. Materi bimbingan konseling ini dapat dikembangkan menuju life skill yang dibutuhkan untuk memasuki revolusi industri pada era digital ini. Kemampuan yang dapat dikembangkan meliputi pengembangan dan penggunaan teknologi, bekerja dengan orang-orang, manajemen diri, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu metode. Pada metode penelitian ini menggunakan metode deskripsi. Metode ini adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu kegiatan, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Sama halnya seperti kegiatan bimbingan konseling pada remaja yang menjadi pusat perhatian sehingga mengangkat judul implementasi bimbingan konseling Islam terhadap kenakalan remaja di era digital ini. Hasil dan pembahasan. Masa remaja merupakan masa yang unik, masa di mana banyak orang menyebutnya sebagai pencarian jati diri. Masa remaja juga merupakan masa yang penuh gejolak. Usia remaja seringkali mengalami perubahan suasana hati yang cepat berubah. Remaja juga sangat rentan terhadap kritik dan saran dari orang lain. Sebagai sebuah alternatif solusi untuk menyampaikan nilai-nilai agama pada remaja yang melakukan kenakalan yaitu bimbingan dan konseling. Mengikut sertakan konsep-konsep Islam yang bertujuan untuk membentuk berperilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut WHO, remaja adalah usia 10 hingga 19 tahun. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014. Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Masa remaja akan melewati beberapa tahap perkembangan pengalaman hidup melalui proses pematangan. Menurut WHO Sarwono 2011, remaja adalah suatu masa di mana yang pertama yaitu individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua yaitu individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi kanak-kanak menjadi dewasa. Dan yang ketiga yaitu terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Selanjutnya yaitu mengenai problematika remaja di era digital. Kebingungan menghadapi diri sendiri, sikap orang lain yang sering memperlakukan mereka sebagai anak-anak, namun sering menuntut untuk bertingkah laku maju dan mengerti sebagai orang yang sudah dapat melakukan pekerjaan orang dewasa. Nah, problematika yang sering terjadi pada remaja yaitu krisis sosial, di mana remaja tidak mampu bersosialisasi dengan baik dan terlebih mereka sering bersikap berlebihan dan bertutur kata yang tidak santun. Dan para remaja tersebut lebih asik bermain game online melalui game-game masing sehingga lalai terhadap waktu sholat dan lebih senang mendengarkan musik melalui aplikasi YouTube dan maupun TikTok daripada menyimak konten agama dan berbagai permasalahan lainnya. Nah, dari review artikel yang saya bahas, di situ dapat disimpulkan tingginya tingkat penggunaan sosial media pada remaja mengakibatkan interaksi remaja dengan lingkungan dunia nyata semakin berkurang. Lingkungan sosial berpengaruh dalam membentuk self-concept, termasuk juga dalam pencarian identitas diri remaja. Dilakukan melalui sosial media, reaksi positif dari netizen akan memperkuat dan mendukung identitas diri remaja dan sebaliknya. Adapun reaksi negatif netizen akan mengakibatkan identity confusion pada remaja. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari program pendidikan dapat membantu para remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangan secara optimal. Dari pembahasan review artikel yang saya bahas, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang salah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.